Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 19 September 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Anas Urbaningrum ajak Gubernur Maluku Murad Ismail gabung PKN. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum meminang Gubernur Maluku Murad Ismail untuk bergabung bersama PKN. Apalagi saat ini Murad belum menentukan langkah akan ke partai mana pasca dipecat sebagai Ketua DPW PDI Perjuangan Maluku. Anas secara langsung mengajak Murad Ismail bergabung dengan PKN saat acara konsolidasi dan temu kader PKN seprovinsi Maluku di Baileo Oikumene, Kota Ambon, Senin 18 September 2023 malam. Dalam acara tersebut, Murad Ismail turut hadir. Menurut Anas, kehadiran gubernur punya makna tertentu, apalagi kini non-partai pasca dipecat dari PDI Perjuangan. Murad berhak memilih warna payungnya. Meski demikian, Anas mengatakan apapun pilihannya, misi perjuangan tetap sama, yakni untuk Indonesia yang sama-sama diciptakan. Karena tidak pernah ada keberhasilan politik yang datang sebagai hadiah, keberhasilan politik tidak bisa dibeli, dia adalah produk dari hasil keberanian berjuang dan kerja keras. Merespon ajakan tersebut, Murad Ismail dalam sambutannya mengakui PKN sebagai partai politik nasional yang mengusung visi terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan berwawasan Nusantara. Dengan itu, PKN akan menjadi besar. Dia juga berharap PKN turut memberikan kontribusi bagi kemajuan, keadilan bangsa, termasuk dalam membangun iklim politik yang semakin dewasa dan demokratis di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku. Diketahui kegiatan yang diselenggarakan pimpinan daerah PKN Maluku itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, penjabat Wali Kota Ambon, dan para penyelenggara pemilu yaitu Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun dan Komisioner Bawaslu Stevi Malai. Meski menyesal 22 bacalek mundur, Wahid Laitupa mengatakan PAN tetap terbuka untuk mereka. Sebanyak 22 bakal calon legislatif sekaligus pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD PAN Kepulauan Aru mengundurkan diri dengan melepaskan atribut partai pada Minggu 17 September 2023 lalu. Menanggapi hal itu, Ketua DPW PAN Maluku Wahid Laitupa menyesali sikap pengunduran diri para bacalek Kepulauan Aru itu. Meski begitu, dirinya menegaskan PAN merupakan partai yang lahir dari gelanggang reformasi yang sifatnya transparan dan terbuka. Untuk itu masih sangat terbuka jika mereka mau kembali. Makanya sementara ini langkah yang ditempuh ialah konsolidasi dan rekonsiliasi. Ia mengaku adanya protes-protes itu hal biasa, tapi jangan jadi politisi yang mudah terguncang. Untuk itu sampai sekarang PAN masih menunggu kapan mau kembali. Namun jika benar mau kembali harus membuat deklarasi. Kata dia, jika dipersoalkan hanya kehadiran Colin sebagai PLT Ketua DPD, sama sekali tidak mengganggu kepengurusan. Tidak telepon terus, telepon. Tapi memang itu, yang politik ini kan pendekatan. Memang kemarin waktu pada saat mereka mau melakukan aksi itu, mereka WA ke saya pada hari Minggu. Cuma WA saya hari Minggu itu kan saya ini setiap hari dihubungi. Urusannya banyak. Ya saya meminta hari Minggu saya punya HP-nya off dulu. Nah, padahal hari Minggu itu mereka deklarasi, saya baru buka tadi malam saya lihat. Kemarin saya lihat kasihan juga. Padahal itu dia udah WA saya minta arahannya, Bang. Nah, karena dia nggak hanya arahan,
Maka dia melakukan itu. Tapi kemudian begitu peristiwa itu saya telepon dia sempat nangis dengan saya itu. Berarti Dia konsolidasi nangis setelah dengan saya. kejadian itu? Iya, dia nangis dengan saya. Setelah kejadian ini saya telepon, dia nangis. Saya bilang, kenapa kamu lakukan ini? Saya bilang bahwa menjadi politisi itu kenapa mudah tergoncang seperti ini? Kan ini hal-hal yang sangat kecil. Ini hal-hal yang cuma sepele. Kan bukan kehadiran PLT ke sana bukan menggugurkan Anda punya hak sebagai orang sekretaris. Kan tidak. SK PLT ini cuma satu orang, yaitu Colin yang mendapat SK. Sendiri aja dia, bukan dengan kepengurusan. Bukan. Baik. Jadi cuma satu orang itu berarti tidak menggugurkan. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Tim voli putra Maluku gagal tembus PON 21 2024. Tim voli putra Maluku gagal merebut tiket Pekan Olahraga Nasional PON 21 2024 setelah dilibas Papua Barat pada laga final kualifikasi PON. Pertandingan yang penuh drama itu tersaji sengit di Sport Hall Karangpanjang, Kota Ambon, Senin 18 September 2023. Pantauan Tribunnews.com, Maluku yang mengenakan pakaian aksen warna biru itu menguasai pertandingan di menit-menit awal. Skor awal pun berhasil dikantongi para penggawa tim tersebut. Tak lama hingga dengan berakhirnya match pertama, Papua Barat kembali merebut paksa rematch dengan ending kemenangan. Papua berhasil menang match pertama dengan poin 25-20. Sama dengan putaran kedua, Maluku dibuat tak berkutik seakan taktik yang mereka sediakan tak berguna. Hal itu terlihat dengan skor akhir 25-20 kemenangan untuk Papua Barat. Peruntungan kembali dibuat Maluku sebagai tanda ancaman Papua Barat tak boleh senang dulu. Berhasil ungguli Papua Barat pada babak ketiga, Maluku tutup match dengan 25-22. Pertandingan dengan last match penentu, sayangnya sampai ronde akhir berakhir, Maluku tertinggal jauh atas Papua Barat pada perolehan skor poin match yakni 25-14. Kemenangan tersebut resmi buat Papua Barat, tim putra dan putri masuk sebagai perwakilan wilayah timur untuk PON 21 2024 yang akan diselenggarakan di Aceh. Kemenangan tersebut rupanya sudah menjadi target arsitektur lapangan Papua Barat, Imam Agus Faisal. Imam mengatakan kemenangan pada kualifikasi merupakan sebuah keberhasilan awal sebelum nanti bisa sampai pada visi kemenangan mutlak pada voli di PON 21 2024. Dia berharap agar prestasi anak didiknya ini bisa terus terharga pada peralatan Akbar PON 21 2024 nantinya. Mentargetkan menjadi juara satu untuk di PON 2024 Aceh Medan. Ya, perjalanan kami memang sebenarnya tidak mudah. Ya, karena kami di sini bermain dengan 7 orang seperti yang dilihat. Tapi dengan kesadaran pemain kedewasaan pemain, ya, kami telah bisa melalui Papua dan Maluku dan di Grand Final dengan Papua. Artinya target kami tercapai. Ya, target kami tercapai dan tim ini juga harus siap untuk di PON 2024 nanti. Ya. Tribunnews, Putri Pariwisata terpilih Kanidia Tumori siap kembangkan wisata Maluku. Kanidia Kristandira Tumori berhasil meraih posisi runner-up 2 dalam ajang pemilihan Putri Pariwisata Indonesia tahun 2023. Selain itu, Putri Pariwisata Indonesia perwakilan Provinsi Maluku itu juga mendapat predikat Miss Marine Tourism serta Putri Berbakat atau Multi Talent. Saat diwawancarai, Kanidia Tumori menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukungnya dalam mengikuti ajang tersebut. Dikatakan dengan torehan ini berarti telah menjadi satu tanggung jawab bagi dirinya untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada di Indonesia termasuk di Provinsi Maluku. Wanita lulusan Universitas Kristen Indonesia Maluku itu menyatakan Maluku punya potensi destinasi wisata yang memadai. Bukan saja soal keindahan alamnya, tetapi juga potensi ekonomi kreatif serta desa wisata menjadi fokus dirinya untuk dikembangkan bersama dengan pemerintah Maluku
melalui Dinas Pariwisata. Gadis kelahiran negeri Haruku itu mengaku promosi wisata akan dilakukan olehnya dengan memanfaatkan dunia digital. Selain itu, akan dibuat konten-konten kreatif tentang destinasi wisata di Maluku, baik destinasi yang sudah terjamah maupun yang belum. Lanjutnya, kolaborasi dengan masyarakat kecil juga menjadi penting baginya untuk mendukung program pengembangan wisata dimaksud. Diketahui Grand Final PPI tahun 2023 digelar di Balai Rum Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Kemenkraf Jakarta pada Sabtu 16 September 2023. Kontes bergengsi ini diikuti oleh 33 kontestan yang terdiri dari perwakilan provinsi-provinsi di Indonesia. Pemilihan PPI tahun 2023 mengusung tema Tourism and Green Investment. Ini merupakan tanggung jawab saya yang akan saya lakukan bersama-sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, tetapi terlebih khusus juga karena sudah menjadi Miss Marine Indonesia. Jadi akan bukan hanya mempromosikan destinasi wisata di Maluku saja, tetapi terlebih khusus juga di Indonesia. Dimulai dari hal-hal kecil di Maluku, yang dimulai dari mempromosikan destinasi wisata bukan hanya yang terlihat seperti pantai dan sebagainya, tetapi banyak destinasi-destinasi wisata yang ada yang belum tersentuh. Ada juga Perayaan hari ulang tahun ke-39 AMGPM Cabang Bethesda, Ketua Cabang mengatakan mari kita bercahaya. Perayaan hari ulang tahun ke-39 AMGPM meriah di Gedung Gereja Petra, Jemaat GPM Bethesda, kawasan Benteng Atas, Kelurahan Nusaniwe, Kota Ambon, Minggu 17 September 2023 malam. Ketua MGPM Cabang Bethesda, Hardi Huae, dalam pidatonya mengajak agar seluruh potensi MGPM yang tersebar di ranting-ranting agar menjadi orang muda yang bercahaya dalam setiap aktivitas pelayanan dan organisasi. Lanjutnya, usia yang ke-39 tahun, Cabang Bethesda masih tetap eksis menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai organisasi gereja. Sementara itu, pengurus MGPM Daerah Pulau Ambon, Gerson Balak, berharap agar kader MGPM mengabdikan diri bagi kemajuan organisasi. Menurutnya, sebagai kader MGPM, setiap insan wajib belajar untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas tanpa mengesampingkan etika dan moralitas selaku anak Tuhan. Merujuk pada tujuan mulia itu, Sekretaris Jemaat GPM Bethesda, Penatua Dewa Tutamata, meminta agar persatuan dan hubungan persaudaraan antar ranting dalam lingkup cabang Bethesda harus ditingkatkan. Adapun perayaan hari ulang tahun ke-39 AMGPM Cabang Bethesda dihadiri oleh ratusan potensi ranting soar, diakonos, ikonium, oikumene, karistoteo, dan providensia. Bagaimana soal katong orang-orang muda yang kemudian masih menjalani misi Allah di dunia ini. 39 tahun, atau mesti tahu menerangi dan menerangi. Walaupun ada batu-batu kecil, kali pilih hasil atau walaupun ada yang tadi kita sampaikan, tapi mari kita satu hati. Lalu kita tunjukkan bahwa kita masih menjalankan misi Allah, menerangi dan juga menerangi. Supaya benar-benar sebagai orang-orang muda kita mampu menempatkan diri sebagai garam dan terang dunia. Artinya apa? Lewat kesadaran itu maka kita mesti membangun diri kita secara kritis, secara kreatif, secara konstruktif. Tuhan sebut orang cerdas, orang hebat untuk menjadi saksi dan kepala kemuliaan. Tuhan butuh orang yang mau melangkah, biar sembung apa-apa. Tapi kalau mau Tuhan jadi berita, Tuhan jadikan berita supaya percaya. Itu yang penting pesan sebelum kita menuju kepada kita. Yang paling terakhir teman-teman sekalian, satu yang mesti dibetulkan, bahwa persekutuan yang rukun, persaudaraan
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 19 September 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.